Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang tematik tema 1 subtema 3 muatan pelajaran IPS. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Berikut pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. 1. Tersedianya sumber daya alam hayati dan non-hayati yang dapat dijadikan sumber ekonomi. Yang kedua, tersedianya sumber energi yaitu minyak dan gas. Yang ketiga, tersedianya wisata bahari yang dapat meningkatkan perekonomian di wilayah sekitar. Dan yang keempat, adanya transportasi antar pulau. Jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Sebenarnya ada banyak, salah satunya yaitu nelayan, kemudian pertambangan minyak lepas pantai, yang ketiga petani rumput laut, selanjutnya petani garam, petani budidaya terumbu karang, penjaga pantai, dan sebagainya. Itu sebagian jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Selanjutnya, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Kemudian, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berikut dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Sebagian adalah Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. Kemudian dampak positif lainnya memiliki beragam kekayaan budaya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan dari negara lain. Kemudian rentan terjadinya konflik antar warga. Selanjutnya, dampak positif lainnya, keragaman antara flora dan fauna. Selanjutnya, Indonesia menyimpan hasil laut yang berlimpah seperti ikan, kerang laut, dan serta bahan tambang seperti minyak bumi. Dampak negatifnya, mudahnya masuk kebudayaan asing dan tidak meratanya pembangunan dan hasil laut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Ciri-ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman religi atau agama, keragaman seni dan budaya. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya yaitu pertama,
Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, dampak berikutnya, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan akibat pengaruh luar. Lanjut, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Pertama, adanya daerah yang sangat maju, namun ada juga daerah yang tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga di pulau lain. Selanjutnya, terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Ini adalah salah satu contoh nama bandara dan asal provinsi seperti Banten, Soekarno-Hatta, Jawa Timur, Juanda, DKI Jakarta, Halim Perdana Kusuma, Sumatera Utara, Kuala Namu, di Provinsi Yogyakarta, Aji Sucipto, di Jawa Tengah, Ahmad Yani, Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin, dan Kalimantan Timur nama bandaranya Sultan Haji Muhammad Sulaiman, dan Aceh, Sultan Iskandar Muda, dan di Jawa Barat nama bandaranya Husein Sastra Negara. Ini hanyalah sebagian dari nama-nama bandara di Indonesia dan provinsi. Untuk lebih jelasnya, silakan cari di sumber-sumber lain. Sekian.